Pada era 90-an, Indonesia memang dikategorikan sebagai negara yang paling beresiko tindak kriminal, terutama di perkotaan, seperti di Tanah Abang, Stasiun Gambir, dan juga di Pasar Manggarai. Rawan sekali terjadi tindak kriminal di area-area yang memang ramai aktivitas perekonomian, seperti pemerasan, perampokan, pencopetan, atau bahkan pelecehan seksual. Sehingga pada zaman itu ada isu yang menggemparkan masyarakat. Apalagi kalau bukan isu penembak misterius. Para penembak misterius ini sangat-sangat brutal. Mereka menargetkan orang-orang yang gondrong, bertato, atau kelompok yang sering memalak orang-orang kecil. Para penembak misterius tidak akan segan-segan menghabisi nyawa mereka. Mayat mereka dibiarkan begitu saja di tepian jalan, seperti bangkai hewan yang tak berguna. Di atas jidat mayat tersebut biasanya ada uang Rp1.000 sampai Rp2.000. Uang itu dimaksudkan untuk biaya pemakaman. Kisah tentang penembak misterius sangat viral pada zaman itu, diliput di media massa, baik radio maupun koran-koran. Nah, dan kali ini Mbak akan cerita tentang pengalaman seseorang yang memang pernah menjadi penembak misterius pada zaman tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Ardi, begitulah namanya. Ardi tinggal di sebuah kampung yang terpencil, tepatnya di ujung kulon. Kampung itu sangat terisolir, jauh dari keramaian kota. Jalan untuk menuju ke sana juga rusak. Walaupun pemandangan di ujung kulon sangat indah, tapi jarang sekali ada orang yang mau ke sana karena aksesnya tidak memadai. Ardi tinggal di ujung kulon bersama tetehnya. Kedua orang tuanya Ardi sudah lama meninggal. Dia anak yatim piatu dan diasuh oleh tetehnya yang waktu itu berumur 30 tahun. Tetehnya Ardi bernama Rina. Dia sudah menjanda. Waktu itu Ardi sudah berumur sekitar 22 tahun. Ardi putus sekolah. Dia tidak punya biaya untuk sekolah. Akses ke sekolahnya juga sangat jauh, sehingga Ardi memutuskan untuk bekerja sebagai nelayan di sana. Ardi tidak punya perahu, tapi dia menjadi kuli pada tetangganya yang memang punya perahu untuk menangkap ikan. Tugas Ardi sebenarnya sederhana. Dia hanya membentangkan jaring di tengah-tengah laut. Lalu jaring itu akan diangkat oleh ABK lainnya. Selama sekitar 6 bulan, Ardi bekerja sebagai anak buah kapal. Nah, pada suatu hari, Ardi kepikiran ingin pindah ke kota. Dia ingin memperbaiki ekonominya, terutama membantu tetehnya yang saat itu kerja serabutan. Tetehnya Ardi bekerja di kampungnya sebagai tukang cuci gosok. Kadang kalau ada kerjaan mengupas melinjo, maka tetehnya Ardi juga akan melakukan pekerjaan tersebut. Suatu hari, ada Arman yang mendatangi rumah Ardi. Si Arman ini perawakannya kurus, rambutnya keriting, tapi dia murah senyum. Arman adalah sahabatnya Ardi. Arman juga kerja sebagai ABK. Namun sore itu, Arman punya ide baru. Arman mengajak Ardi untuk hijrah ke Jakarta. Kau tenang saja Ardi, di Jakarta ada kakakku yang kerja sebagai kuli pikul di pasar Tanah Abang. Nanti kita ikut dia aja, ucap Arman. Mendengar pernyataan Arman, tentu Ardi sangat tertarik. Karena dia sudah seminggu ini kepikiran ingin pindah ke kota, ingin cari pengalaman baru dan juga teman-teman baru. Terlebih Ardi ingin membantu tetehnya dalam hal ekonomi. Singkat cerita, berangkatlah Arman dan Ardi ke kota. Untuk menuju ke Jakarta, perjalanan yang dibutuhkan sekitar 11 jam. Karena memang sangat jauh dari ujung pulau sampai ke tengah-tengah pulau. Mereka naik angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia saat itu hanyalah mobil PS butut yang dinaiki oleh banyak orang. Para penumpang itu bahkan sampai naik di atap mobil. Karena saat itu memang jarang ada mobil yang mengangkut penumpang ke Jakarta. Seminggu hanya 3 kali saja. Maka wajar penumpangnya banyak. Namun di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di jalan yang sepi, hutan membentang di sepanjang jalan tersebut. Tiba-tiba saja, ada sekelompok orang, sekitar 10 orang. Mereka memportal jalan menggunakan bambu.
Kesepuluh lelaki itu berpenampilan sangat mengerikan. Tubuh mereka tinggi besar dan juga hitam. Rambutnya gondrong. Mereka juga bertato. Tubuhnya dekil. Di pinggang mereka terselip ada senjata golok. "Turun kalian semua," ucap salah satu lelaki. Para penumpang pun turun. Begitu juga dengan sopirnya. "Ada apa ini bang? Bukannya saya udah bayar setoran ya?" ucap sopir tersebut. "Setoran kau itu naik. Minggu ini kau baru bayar 5.000. Sekarang harganya jadi 10.000. ucap ketua preman itu. "Waduh bang, nggak bisa bang. Nanti saya rugi. Bensin ke Jakarta aja itu udah mahal. Ini mobil juga bukan punya saya bang. Saya sewa. Nanti gimana saya bayar sewanya?" ucap sopir tersebut. Penumpang kau itu kan banyak. Udah sini 5.000 lagi," ucap preman tersebut. "Waduh, tidak bisa bang, tidak bisa, nanti saya rugi," sangkal si sopir. Awalnya para penumpang itu takut pada komplotan preman. Namun Ardi berinisiatif untuk menyulut kemarahan penumpang. "Kalian ini ya, kami mau ke Jakarta, mau kuli. Kalian enak-enaknya malak," ucap Ardi. Ke-10 preman itu langsung mengeluarkan golok. Ardi tidak mau kalah. Kebetulan dia juga bawa senjata. Ardi membawa pisau yang cukup panjang. Pisau itu biasa ia gunakan untuk melaut. Para penumpang, kalian jangan takut. Jumlah kita lebih banyak. Ambil senjata apapun yang ada di tas kalian dan kita hajar para preman itu," ucap Ardi. "Setuju," kata para penumpang. Mereka pun mengambil benda apa saja yang ada di tas mereka. Tapi untungnya kebanyakan dari para penumpang itu membawa pisau. Maklum, orang dari kampung memang selalu berjaga-jaga karena mereka tidak tahu di kota akan ada kejadian apa. Sehingga mereka pun berinisiatif untuk membawa pisau. Dan benar saja, pisau itu berguna. Para penumpang langsung menyerbu komplotan preman. 3 orang preman tumbang dengan luka tusukan di bagian paha dan juga perut. Sementara itu, ke-7 preman lainnya lari lintang pukang. Mereka ketakutan diamuk oleh massa. Setelah para preman itu pergi, perjalanan pun dilanjutkan. Ardi dengan bengis meludahi para preman yang masih terkapar, terluka di tengah-tengah jalan. Mobil PS itu meninggalkan 3 preman yang masih terkapar. "Selama di Jakarta, kalian jangan takut. Harus berani," ucap Ardi. Dia menyulut semangat para perantau tersebut. Perjalanan berlanjut. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam. Mobil PS itu berhenti di sebuah warung nasi. Sudah waktunya makan malam bagi para penumpang. Mereka pun turun dan langsung menyerbu rumah makan itu. Mereka makan dengan sangat lahap. Posisi mereka saat itu sudah ada di Tangerang, kota yang cukup ramai. Dan saat mereka sedang makan, muncul 2 orang preman, bertubuh besar dan juga berambut keriting. Preman itu langsung menggebrak meja, meminta jatah setoran pada si pemilik warung. Pemilik warung yang merupakan wanita tua, umurnya kisaran 50 tahunan, tentu tidak berdaya. Si pemilik warung pasrah saja. Dia merogoh uang dari lacinya dan menyerahkan uang itu pada preman. Namun secara tidak terduga, saat uang itu hendak diambil oleh preman, lengan Ardi memegangi tangan si preman tersebut. "Jangan bang, kasihan si ibu. Dia jualan dari pagi. Jangan rampas haknya," ucap Ardi. Preman itu menarik napas dalam-dalam. Dia langsung menoleh pada Ardi, lalu tersenyum sinis. "Mau mati kau?" ucap si preman. "Enggak bang, saya masih mau hidup," timpal Ardi. Preman itu menggibaskan tangan Ardi dan langsung mengambil sebuah pistol dari celananya. Pistol itu ditembakkan ke arah Ardi namun tidak kena. Ardi keburu menghindar. Ardi langsung menyeruduk tubuh si preman itu sehingga tubuhnya terjungkal, membuat pistol yang dipegang si preman terlepas begitu saja. Pistol itu tergeletak di tanah. Buru-buru Ardi meraih pistol tersebut, kemudian mengarahkan pistol itu ke wajahnya si preman. "Kau mau mati, ha?" tanya Ardi. "Enggak bang, ampun," ucap si preman itu. "Jangan datang lagi ke sini. Kalau kau berani ke sini lagi, kami akan memburumu," ucap Ardi. Segera preman itu pun kabur. Dia ketakutan karena pistolnya sudah dirampas oleh Ardi. Ardi pun mengantongi pistol itu dan melanjutkan makan malamnya. Setelah makan malam, para penumpang itu pun langsung membayar pada si ibu. Ardi bahkan membayar lebih pada si penjaga warung. Dia kasihan pada penjaga warung yang selalu dipalak oleh preman. Ardi
kok sekarang di negara kita banyak preman ya? Tanya Arman. Ya begitulah Man, banyak orang pemalas, maunya cuma memeras orang lain yang lebih lemah, kata Ardi. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan beberapa jam kemudian mereka tiba di lokasi masing-masing. Ardi dan Arman turun di Tanah Abang. Mereka langsung mendatangi kakaknya Arman yang saat itu tinggal di sebuah mes. Tentu itu adalah mes para kuli pikul. Kondisinya seadanya, tidak ada pintu. Mes tersebut berupa ruko saja. Para kuli pikul hanya menyekat area tidur mereka menggunakan lemari-lemari triplek. Arman langsung mengenalkan kakaknya yang bernama Tony pada Ardi. Tony sangatlah baik. Besok kita akan kerja keras. Jadi malam ini kalian harus tidur. Jangan begadang, jaga kesehatan. Insya Allah kita akan dapat hasil, ucap Tony. Malam itu, setelah menempuh perjalanan yang panjang dan penuh dengan tragedi, akhirnya Ardi dan Arman bisa tidur dengan pulas di mes para kuli. Keesokan harinya, Tanah Abang ramai dengan para pengunjung dan juga para penjual. Ardi dibangunkan oleh kakaknya Arman. Mereka pun bergegas mengambil sabun dan juga peralatan mandi lainnya. Para kuli itu ngantri untuk mandi. Mereka harus bergegas karena pasar pagi itu sedang ramai sekali. Pasti banyak para pengunjung yang butuh jasa kuli. Setelah mengantri beberapa menit, akhirnya giliran Arman dan Ardi yang mandi. Mereka mandi dengan sangat cepat, kurang dari 5 menit. Mereka pun keluar dari kamar mandi. Kemudian Arman dan Ardi bergegas ke pasar. Mereka mencari pelanggan yang tampaknya kesulitan membawa barang-barang. Lalu Ardi menawarkan jasa pikul. Tentu banyak orang yang ingin memakai jasa pikul. Ardi pagi itu sudah dapat 3 pelanggan sekaligus. Dia sudah mengumpulkan 1.500 perak. Dari setiap jasa yang ia tawarkan, Ardi mendapat 500 perak. Lumayanlah untuk bertahan hidup dan juga untuk menabung. Dalam sehari, para kuli pikul itu bisa dapat 10-20 pelanggan, bahkan lebih. Mereka adalah pekerja keras, memikul barang bawaan pelanggan. Dan di malam hari, para kuli pikul yang memang masih sanggup untuk kerja, mereka akan memikul barang dagangan tukang sayur yang sedang bongkar muat. Para pedagang sayur memang baru berdatangan selepas Isya. Mereka membawa mobil-mobil pickup. Nah, dari mobil pickup itulah jasa pikul dibutuhkan. Mereka akan membongkar muatan, kemudian mengantarkan muatan itu ke dalam pasar. Di dalam pasar tersebut, para pedagang sudah menunggu barang mereka untuk diantarkan. Berbeda dengan jasa pikul pada pelanggan. Kalau kepada para pedagang ini dikasihnya seikhlasnya. Ada yang ngasih 100 perak, ada yang ngasih 200 perak, beragam lah. Dan biasanya kakaknya Arman tidak mengambil pekerjaan seperti itu karena memang sangat berat dan sangat melelahkan. Begitu juga dengan Ardi dan Arman. Mereka lebih baik istirahat di mes dan mensyukuri apa yang mereka dapatkan tadi siang. Nah, saat mereka istirahat, tiba-tiba saja Tony, kakaknya Arman, menghampiri mereka. Kata Tony, besok bakal ada preman yang inspeksi ke mes pekerja kuli. Nah, preman itu biasanya minta uang jatah, paling tidak 100-200 perak. Kalian kasih saja, ucap Tony. Ardi mulai kesal. Dia tidak akan pernah rela uang hasil jerih payahnya diberikan pada preman. Ardi malam itu diam saja. Dia punya rencana lain. Singkat cerita, keesokan harinya, selepas maghrib, ada rombongan Jejet Cobra yang menghampiri mesnya para pekerja kuli di Tanah Abang. Jejet Cobra membawa anak buah, kurang lebih ada 6 orang. Para anak buah itu terlihat sangat mengerikan. Mereka semua bertato dan gondrong, yang mereka bawa pisau belati. Komplotan Jejet Cobra memang sangat sadis. Mereka terkenal sering keluar masuk penjara. Korban yang mereka bunuh juga bukan 1-2 orang, tapi sangat banyak. Siapapun yang menentang komplotan Jejet Cobra pasti akan dihabisi. Jejet Cobra menyusuri mes pekerja kuli. Mereka meminta jatah preman
hingga tibalah ke bloknya Ardi dan Arman. Saat itu Arman langsung memberikan uang sekitar 50 perak. Namun saat uang itu hendak diterima oleh Jejet Kobra, tiba-tiba saja lengan Ardi menghalanginya. "Nggak usah," kata Ardi. Saat itu juga Jejet Kobra langsung menampar Ardi.